Shalom teman-teman kasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu, kerjaan teman-teman juga dilancarkan, dan tetap kuat di dalam Tuhan ya. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau sharing akan kebenaran firman Tuhan di kitab Amsal pasal ke-28 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Pertama, dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan menurut saya memiliki pengertian yang luas. Namun, menurut yang saya baca di Alkitab dan yang saya alami secara pribadi, bahwa takut akan Tuhan adalah bukan sekedar hanya memuji, menyembahnya saja, tapi berarti kita mempunyai rasa hormat kepadanya sebagai Sang Pencipta dengan hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, di mana kita benar-benar hidup taat, setia akan perintahnya, serta menjauhi hal-hal yang jahat. Dan dikatakan di Amsal pasal ke-28 ayat 14a ini, bila kita melakukannya, kita disebut berbahagia. Ya bisa dibilang kita bersukacita dan membuat kita juga dapat mengalami yang namanya rasa damai sejahtera dalam menjalani hidup ini. Nah, yang kedua, Amsal 28 ayat 14b-nya bahwa tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, mengeraskan hati itu seperti kita dengan sadar mengabaikan setiap tanda yang udah kita lihat. Seperti udah tahu itu suatu hal yang salah, tapi tetap aja melakukannya. Atau udah tahu itu adalah suatu hal yang benar, tapi kita malah memilih untuk nggak melakukan hal tersebut. Bisa dibilang orang seperti itu masuk kategori orang yang bebal. Nah, di Amsal 28 ayat 14 ini mengingatkan kita bahwa mengeraskan hati itu hanya akan menyeret kita kepada malapetaka. Dan bisa dibilang ini adalah caranya Tuhan bagaimana untuk mengingatkan setiap kita, untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Dan bila kita tetap mengeraskan hati terhadap kesadaran itu dan tetap pada pendirian untuk berjalan pada arah yang kita udah tahu itu adalah suatu hal yang salah, ya itu sama aja kita mencelakakan diri kita dan merendahkan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan kita juga bila udah tahu dan tetap mengeraskan hati terhadap kesadaran bahwa itu adalah suatu hal yang benar, tapi kita tetap pada pendirian kita untuk tidak melakukannya, yaitu juga sama kita mencelakakan diri dan merendahkan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ingatlah teman-teman, bila ada hal-hal yang tiba-tiba seperti mengingatkanmu, itu adalah Roh Kudus yang berbicara atas hidupmu. Roh Kudus yang memberi kamu peringatan, dan bila terus-menerus mengabaikan suaranya, hati-hatilah. Karena Roh Kudus pun tidak akan terus-menerus memberi peringatan bila kita mengeraskan hati kita terus. Dan ayatnya ada di Ibrani pasal yang ketiga, ayat 7 sampai 11. Ibrani pasal yang ketiga, ayat 7 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Ayat 7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ayat 10, itulah sebabnya
Aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Dan yang dampaknya bagi hidup kita adalah hati kita ini lama-kelamaan bisa menjadi keras. Dan lama-kelamaan juga karena udah terbiasa dan tidak lagi menjadi peka terhadap firman Allah atau keinginan Roh Kudus untuk membiarkan Tuhan bekerja atas hidup kita. Hal itu pun membuat hidup kita ini tidak lagi memprioritaskan hidup benar di hadapan Tuhan. Malah kita bisa menjadi giat untuk mencari kesenangan dunia yang bisa dibilang kesenangan yang cuma sesaat. Dan dampaknya bagi hidup kita hidup di dalam dosa yang membuat hidup kita ini nantinya binasa di api neraka yang kekal. Nah, teman-teman yang udah percaya sama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, tentunya gak mau dong sampai ngecewain Tuhan atas kebaikan yang telah Dia lakukan atas hidup kita ini. Kalau begitu, yuk teman-teman, untuk gak ngecewain Tuhan, ayo kita terus hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, terus libatkan kuasa Roh Kudus, jangan keraskan hati kita, dan untuk kita dapat konsisten bagaimana untuk melakukannya, mintalah pimpinan kuasa Roh Kudus supaya kita dapat terus luangin waktu untuk terus jaga hubungan doa, baca Alkitab, sehingga kita pun dalam menjalani hidup kita ini terarah dalam mempraktekannya di dalam perjalanan hidup kita. Dan dampak yang terjadi adalah hidup kita ini akan terus hidup dengan sikap takut akan Tuhan dan tentunya tidak lagi mengeraskan hati dalam hal yang besar ataupun kecil sekalipun. Percayalah bahwa nggak ada hal yang baik yang akan kita dapatkan dengan kita mengeraskan hati kita ini. Karena pada akhirnya yang terjadi hanya penyesalan saja. Dan penyesalan itu datangnya terlambat. Semoga teman-teman terberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.